Aceh belum maju guys, tapi kelakuan sebagian masyarakatnya sudah sangat-sangat maju. Pasalnya penyakit ini dulu cuma kita dengar di televisi, terjadi di negara-negara di seberang laut sana. Yang konon katanya mereka sudah lebih maju. Dan sekarang Aceh sendiri mengalaminya. Aceh darurat HIV AIDS guys. Aceh yang mana nih bang? Aceh Serambi Mekah itu? Iya. Aceh Darussalam itu? Iya. Aceh yang ada syariat Islam itu kan? Betul. Nanggro Aceh Darussalam kini darurat HIV AIDS. Dan yang paling miris, hal ini terjadi akibat perilaku seksual beresiko. Bahkan yang paling banyak ditemukan pada laki-laki yang memiliki perilaku hubungan sesama jenis. OMG, nggak tanggung-tanggung ya. Langsung kaum Nabi kalian perankan ya. Dan kabarnya pola yang dilakukan oleh anak-anak muda untuk menjalin hubungan have fun ini melalui aplikasi kencan berbasis media sosial. Anjir. Dan yang paling menyedihkan, sebagian besar pengguna aplikasi kencan itu adalah mahasiswa yang berdomisili Darussalam dan sekitarnya. Nah, ini aku ingatkan nama kalian adik-adik yang belum nikah nih ya. Kalau kalian mau nikah dan calon bini kalian itu lagi kuliah di Banda Aceh, saran aku nih ya, sebelum resepsi, sebelum ijab kabul, mending kalian cek darah dulu deh. Siapa tahu udah positif HIV AIDS itu calon istri atau calon suami kalian itu. Soalnya di sana udah nggak aman. Mahasiswa-mahasiswa di Banda Aceh banyak yang bermain di aplikasi kencan itu guys. Tempat dan sarangnya penderita HIV di Aceh. Makanya aku tengok mahasiswa-mahasiswa ini makin kesini makin lain memang. 2 hari baru belajar jadi mahasiswa di Banda Aceh, pulang-pulang kulitnya putih, lebih putih dari susu kental manis guys. Apa enggak ini kerjaannya, ya kan? Pas kita cek isi otaknya kosong melompong. Pokoknya kalian yang mau nikah sebelum ijab kabul, kalian cek dulu pasangan kalian. Ingat, harga emas mahal. Jangan sampai capek-capek ngumpulin emas buat nikah biar enak incik bos kalian tuh malah ketularan HIV, incik bos kebanggaan kita nih, ya kan? Dan kita harap kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut andil untuk menyelamatkan anak-anak Aceh ini dari perilaku yang tidak bermoral seperti ini. Terutama dimulai dari orang tua masing-masing. Jangan lepas tangan, itu anak Anda dan anak itu juga generasi bangsa. Bertumbuh baik anakmu, ke depan juga baik nasib bangsa ini. Pemerintah gimana bang? Apa nggak kita harapkan untuk mengatasi ini? Alah, percuma aja. Entah apa-apa dibuatnya. Ngelawak aja kebijakannya. Contoh misalnya melarang penjualan alat kontrasepsi kondom di supermarket di seluruh Aceh. Setelah itu dilarang, meningkatlah angka HIV di Aceh ini guys. Orang melakukan hubungan zina itu tanpa ada lagi pengaman. Padahal menurut ahli, alat kontrasepsi kondom itu bukan cuma untuk pelindung kembung perut, tapi juga sangat efektif mencegah penularan HIV. Malah dilarang di Aceh. Sekarang kalau udah kayak gini, kalang kabut kan? Inilah contoh kebijakan gak punya otak, asal nampak baik aja. Boleh kondom dilarang, baik memang, tapi pemerintah harus bisa menjamin gak ada zina di Aceh ini. Kalau pemerintah belum bisa menjamin, mending gak usah dilarang deh. Tuh, lihat, sekarang bertebaran virus HIV kan? Mulai, keluar hidayah, keluar. Waduh, ini orang kandidiasis nih. Berapa usianya Pak? 64. Coba lo buka lagi mulutnya. Ya, kita ini curiga B20 ya. Nanti kita periksa nih ya. Aduh, bahaya nih. Aduh, ibu ini udah tua pula lagi, kena ini pula lagi. Aduh. Padahal ini dari TB parunya ada gambaran miliar nih, TB paru miliar. Lagi buka mulutnya, Bu. Bisa makan? Nggak bisa makan. Banyak itu jamur di mulutnya. Banyak kali Pak jamur di mulutnya itu ya. Aduh, inilah dia nih hasilnya nih. Cobalah, hasilnya positif pula lagi nih. Ibu itu usia 64 tahun, kena HIV, kena TB paru. Cuman nih gawat kali. Dapat dari suami lah nih. Makanya suami ini suka jajan. Nggak ngerti aku, pusing aku ngeliat. Apakah tanda-tanda orang itu ada HIV? Kebiasaannya tiada. Tiada langsung. Orang yang ada HIV ini kan boleh kelihatan sehat, tampak normal, bersukan, kerja kuat, muka pun berseri-seri. Normal lah. So, walaupun kita nampak dia macam bersih, kita tidak tahu di belakang tabir macam mana. Kalau berdasarkan pengalaman saya, biasanya saya jumpa pesakit HIV dalam 2 situasi. Yang pertama, tiada symptoms, tiada gejala, tiada apa-apa. Dia cuma datang klinik untuk membuat saringan sebab mau kawin. Bila cek, positif. Yang kedua, bila dia sudah jadi AIDS. Ini case yang sikit-sikit pergi klinik, dapat obat, besok-besok datang lagi, lepas tu sakit lagi balik, susah mau sembuh. Orang lain bila flu 2-3 hari sembuh sudah, tapi dia nih tidak pandai sembuh-sembuh. Malah tambah teruk lagi, walaupun sudah bagi obat yang kuat sikit. Dokter pun, ini cuma sakit biasalah, kenapa kau tidak sembuh? Dan bila cek darah, positif, antibodi sudah lemah. Boleh mati kah? Ya, sebab antibodi sudah lemah, ataupun langsung tiada. Kalau tidak dirawat, memang tunggu hari sajalah.
Tapi kena ingatlah, HIV ini boleh di kesan awal. Kalau di kesan awal, dapat mulakan rawatan awal. So, kepada mereka yang beresiko tinggi untuk kena HIV itu, buatlah screening awal-awal. Jangan tunggu ada gejala baru mau cek. HIV dapat menular melalui air nggak, Kak? Halo Kak, virus HIV itu bakal langsung mati ketika keluar dari tubuh penderitanya ya Kak. Maka dari itu penyakit ini nggak bakal bisa menular melalui udara ataupun air. Nih buat kamu yang kemarin sempat khawatir dan juga ngerasa parno pengen pergi ke kolam renang tapi takut ada ODHIV yang berenang juga, takutnya ketularan, hal itu tidak akan terjadi Kak. Hal itu nggak bakal bikin kamu ketularan virus HIV hanya karena kamu satu kolam renang dengan orang yang positif HIV. Seperti itu, semoga jawaban dari aku bisa menjawab ya Kak. Sebenarnya HIV/AIDS ini kan penyakit yang sudah berpuluh-puluh tahun lama ya, dan memang juga penyakit yang sampai sekarang tuh obatnya juga belum ada sebenarnya ya. Walaupun ada obat, tapi itu hanya untuk meminimalisir gejala saja. Nah jadi apa ya? Ini adalah fenomena gunung es sebenarnya ya. Fenomena gunung es yang terlihat itu ke permukaan itu adalah sekian, tapi itu di dalamnya kan lebih banyak lagi ya. Jadi mungkin yang terdata itu adalah sekian, dan ternyata mungkin kita tidak tahu jumlah yang sebenarnya ya. Kenapa? Karena mungkin bisa dikatakan ini adalah di sebagian masyarakat ini kan suatu penyakit yang boleh dibilang aib ya. Nah itu ya, jadi itu yang membuat banyak sekali kasus-kasus itu banyak yang tidak terdeteksi ya. Kenapa? Mungkin ada yang tidak berani memeriksakan dirinya, atau ketahuannya juga karena dia melakukan general check up ya, atau ketahuannya karena dia menderita penyakit lainnya. Karena kan ini adalah bukan sebuah penyakit ya, tapi sekumpulan gejala yang membuat imunitas tubuh kita menurun, yang akhirnya tubuh kita ini gampang diserang dengan penyakit lainnya. Apakah ada LGBT dan HIV di Aceh? Banyak. Banyak atau banyak sekali, Bu? Banyak sekali. Itu rata-rata semuanya nggak punya bapak, tanda kutip. Bisa punya tapi ayah ada, tapi tiada. Ada tuh penelitian dari CDC, dari Kemenkesnya Amerika, penyebab HIV penularan paling gampang itu adalah hubungan seks yang lewat dubur. Ya. Artinya, Bu, sekarang orientasi seksual yang berlainan itu memang faktornya itu pemicunya fatherless. Siapa saja yang paling tertinggi berisiko, yang dianggap berisiko adalah ibu hamil. Jadi seluruh ibu hamil di seluruh Aceh itu diperiksa. Kemudian juga ada yang populasi kunci. Nah di populasi kunci ini, itulah dia salah satunya yang urusan-urusan yang bisnis asusila ini. Kenapa di situ ada wanita penjajah seks? Bahasanya ya, kalau mungkin bahasa yang sebelumnya pekerja seks komersil. Kalau di bahasa kesehatan namanya wanita penjajah seks misalnya. Terus kemudian yang lebih ngetren sekarang adalah lelaki seks lelaki. Lelaki seks lelaki itu malah lebih dominan di Aceh. Betul. Sangat dominan. Tuh, Pak. Sangat dominan. Jadi kalau berangkat dari kasus-kasus HIV dan seterusnya itu berangkat dari lelaki persudah lelaki. Ya, dan memang kalau saya melihat ancaman bisnis asusila bukan yang dari mobil-mobil bergoyang yang laki-laki perempuan, tidak. Tapi laki-laki dengan laki-laki. Nggak goyang mobilnya itu kan bisa. Melumpok balik, gak goyang itu, melumpok. Hari ini sudah 2.000 orang terjangkit HIV di Aceh. Boleh dilihat postingan di Kabar Aceh hari ini. Yang mana yang saya menariknya adalah, bukan menariknya, saya mirisnya adalah penderitanya itu umur 11 sampai 20 tahun dan itu penyumbang presentasi tertinggi. Artinya yang kena bapak-bapak yang selain ngalir peng, jajan, kemudian terkena, ini umur 11 sampai 20 tahun yang terkena HIV di Aceh dan itu penyumbang presentase tertinggi, yang mana di sini disebut adalah 13% jumlahnya. Bahkan ada yang sudah terjangkit sejak umur 12 tahun. Yang parahnya adalah yang paling banyak menyebabkan hari ini HIV di Aceh adalah yaitu perilaku penyimpangan seksual, yaitu LSL, laki-laki suka laki-laki. Hari ini kenapa ini banyak terjadi di umur 11 sampai 20? Ternyata yang mereka 11 sampai 20 ini adalah yang dipakainya, korbannya yang digoda oleh istilahnya OOM atau istilahnya seperti itu, yang hanya diiming oleh uang yang hanya sedikit, kemudian ditambah perasaan, kemudian mereka menjadi
korban. Periode Januari hingga Juli 2025, jumlah penderita HIV di Aceh sudah hampir menyentuh angka 200 kasus. Mayoritas penderita HIV di Aceh merupakan laki-laki dengan rentan usia 21 hingga 30 tahun, atau sekitar 48%. Disusul usia 11 hingga 20 tahun mencapai 13%, lelaki seks dengan lelaki menjadi faktor utama tingginya kasus penderita HIV di Aceh. Dan sampai sekarang Anda masih menerima tamu, dan saat menerima tamu Anda kerap kali tidak menggunakan pengaman atas permintaan tamu tersebut, dan itu memunculkan penularan baru terhadap HIV/AIDS. Sampai kapan Anda melakukan ini? Ya sampai kalau misalnya aku sampai keadaanku udah benar-benar nggak fit lagi, maksudnya udah total terbaring total, udah terlihat dari tanda-tanda udah nggak fit lagi, baru aku berhenti, dan itu pun baru aku pengakuan sama orang tua kalau aku kerja kayak gitu. Kan udah ketahuan sakitnya apa, pasti orang tua kan bakal tahu. Ini pun aku sakit orang tua belum tahu, nggak berani ngatain ke orang tua. Dokter sempat mengatakan sudah stadium berapa HIV/AIDS Anda? Aku nggak mau tanya. Kalau aku tanya sama aja aku kayak ketakutan kan. Sebenarnya aku nggak tanya, intinya aku tahu gitu ya. Jadi aku nggak mau tahu itu berapa. Halo semua, seperti berita-berita yang barusan kita dengar, kasus laporan HIV/AIDS mengalami pelonjakan signifikan di Aceh. Dan ini adalah puncak gunung es. Artinya, ini hanyalah sebagian kasus yang ketahuan karena masuk rumah sakit atau diperiksa dalam beberapa tahun terakhir. Kita tidak tahu berapa banyak yang tidak ketahuan. Banyak orang terjangkit HIV yang tidak atau belum mengalami gejala. Perlu teman-teman paham bahwa saya mengangkat isu ini bukan untuk mendiskreditkan Islam. Tidak ada agama yang kebal HIV. Orang-orang beragama Kristen atau yang lainnya juga ada yang nakal dan terjangkit HIV. Mereka pun mempunyai tabiat yang sama, malu atau takut, sehingga menyembunyikan. Jadi masalah HIV ini bukan hanya masalah Islam ataupun lokal Aceh. Ini masalah kita bersama yang perlu kita hadapi dengan terbuka. Aceh hanyalah contoh kasus di mana kita bisa melihat aturan agama yang ketat tidak membuat penyebaran penyakit ini berhenti, malahan membuatnya semakin cepat menyebar. Karena agama dan lingkungan sekitar malah membantu menyembunyikan sumber masalah, dengan dalih menutupi aib sesama muslim atau membela agama. Seperti yang kita dengar, salah satu penyebaran yang paling banyak adalah melalui dubur, lelaki dengan lelaki. Secara psikologi orang-orang ini kehilangan figur ayah. Kita sering mendengar kasus para santri lelaki malah ditusbol oleh guru ngaji, ustadz, dan bahkan pimpinan pondok pesantren. Kasus yang baru-baru ini terjadi di Aceh baru saja terbongkar pada bulan Mei 2025, di mana ada 2 bocah lelaki ditusbol guru ngajinya. Perilaku mairil atau nyempet sesama santri lelaki juga dianggap biasa di lingkungan pesantren. Semua ini ditutupi dengan dalih menutupi aib sesama muslim atau membela agama. Sekali lagi saya mau klarifikasi bahwa di semua agama ada perilaku seperti ini. Tetapi masalahnya di Islam adalah ada dalilnya. Tidak ada dalil untuk menutupi aib sesama penganut agama atau membela agama di ajaran agama lain. Tetapi di Islam ada. Dan ini seringkali membuat polisi akhirnya melepaskan tokoh agama Islam yang tertangkap melakukan kriminal. Bahkan tidak jarang malah korban yang dipersalahkan, sehingga menimbulkan sikap apatis tutup mulut. Jika jadi korban pelecehan seksual, lebih baik diam tutup mulut daripada kena masalah yang lebih besar. Tentu saja akibatnya para pemuka agama menjadi bebas melakukan tindakan kriminal dengan tameng agama itu sendiri. Dan akibat jangka panjangnya adalah siklus si korban di kemudian hari bisa menjadi pelaku. Dengan adanya laporan kasus HIV, seharusnya membuat kita semua sadar bahwa menutupi aib sesama muslim atau membela agama tidak berhasil. Mungkin sesuai dengan pepatah, Tuhan tidak buta, Tuhan punya caranya sendiri menghukum orang-orang yang bersalah. Jadi ini adalah peringatan buat kita semua, apapun agama kita, untuk menghindari hal-hal yang tidak benar. Jangan berzina, apalagi LGBT. Khusus buat teman-teman yang muslim, hindari taruh anak di pesantren, karena data membuktikan tingkat pelecehan seksual di pesantren lebih tinggi daripada sekolah biasa. Oke, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.